baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, wabarakatuh. ya, baiklah Pak Hendra. Kita akan mulai ujian komprehensif yang mana sesuai panduannya ada beberapa hal nanti yang akan ditanyakan. Itu mulai dari penguasaan mahasiswa ini terhadap teori belajar, yang melandasi penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajaran yang sudah dibuat. Nah, kan di pendalaman teori belajar dan pembelajaran itu kan sudah ada dipelajari itu ada beberapa teori gitu ya. Apakah itu teori kognitivisme gitu atau teori-teori lainnya. Nah, kira-kira kaitannya dengan pengembangan perangkat pembelajaran itu seperti apa? Itu yang pertama dulu. Mungkin langsung saja kita tuntaskan satu-satu. Ya, Bu. Bisa Pak Hendra jelaskan bagaimana keterkaitan saat Pak Hendra mengembangkan perangkat pembelajarannya, lalu bagaimana teori-teori belajar yang sudah diketahui dan dipelajari itu mempengaruhi rancangan yang dibuat. Eh, Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan teori-teori belajar yang saya pahami dan diaplikasikan dalam merancang dan mengembangkan pembelajaran. Yang pertama, teori-teori belajar itu sangat banyak sekali yang sudah dijelaskan dan dipelajari, Bu. Ada teori belajar humanistik, kemudian teori belajar kognitivistik, kemudian teori belajar eh, strukturistik. Jadi kemudian apa itu pembelajaran humanistik? Yaitu teori belajar humanistik itu teori belajar yang berpusat atau memandang dan berorientasi kepada pendidik itu sendiri, Bu. Kemudian ada juga namanya teori belajar behavioristik, Bu. Teori belajar behavioristik itu yaitu berorientasi kepada perilaku atau perubahan perilaku peserta didik setelah dia melakukan pembelajaran itu. Kemudian ada pula teori belajar kognitivistik. Kognitif itu yaitu teori belajar yang memandang atau berorientasi kepada pemikiran atau pengetahuan peserta didik. Nah, lalu bagaimana dengan pengembangannya terhadap pengembangan pembelajaran? Yaitu ketika kita melaksanakan pembelajaran, kalau dikaitkan dengan teori belajar behavioristik, yaitu kita setelah kita melakukan pembelajaran itu maka kita lihat perubahan tingkah laku kepada seorang anak terhadap materi yang sudah kita ajarkan. Kemudian berkenaan dengan kognitif materi ajar teori belajar kognitif, maka kita juga melihat kepada bagaimana pemahaman anak tentang materi yang sudah kita ajarkan. Kemudian tentang teori belajar eh, humanistik, yaitu kita memandang berorientasi kepada pendidik itu sendiri, latar belakangnya, kemudian kemampuan peserta didik dalam menerima pelajaran, dan juga gaya belajarnya bisa dibuat. Sebab kita berorientasi kepada pendidik itu sendiri. Lalu Oke, seperti itulah kita mengembangkan pembelajaran kita dengan berpatokan kepada teori-teori tersebut. oke. Materi yang dikembangkan di modul ajarnya itu topiknya tentang apa? Eh, Dalam modul ajar itu tentang apa, Bu? Tentang hidup damai dengan saling bermaafan. Oke, hidup damai dengan saling bermaafan. Nah, kira-kira untuk membelajarkan tentang topik itu, bila kita kaitkan dengan teori belajar tadi, teori belajar mana kira-kira yang paling menginspirasi? Kan tadi sudah jelaskan ada teori konstruktivisme gitu ya, Ya, ada benar. teori belajar sosial mungkin gitu ya, behavioristik atau humanistik gitu kan. Ya. Nah, kira-kira teori yang mana kira-kira itu yang diadopsi gitu untuk membelajarkan tentang materi itu? eh dari bermacam teori belajar itu, Bu, yaitu yang lebih tepatnya yaitu dengan teori behavioristik, Bu.
Sebab perubahan tingkah laku seorang anak sudah kita mengajarkan hidup damai dengan saling bermaafan, maka kita lihat nanti perubahan tingkah laku seorang anak tentang apakah dia sudah mengamalkan hidup damai dengan saling bermaafan itu apabila dia melakukan kesalahan, kemudian dia saling bermaafan gitu, Bu. Oke. Nah, em, pertanyaan berikutnya, em, dikembangkan itu dalam bentuk model PBL kah atau seperti apa gitu? Dan bagaimana? Dari yang dikembangkan dalam modul itu dari 3 modul yang diminta itu ada dikembangkan sebagai PBL, PJBL, dan DBL, Bu. Yang pertama yang dipilih yaitu tentang PBL, Bu. Oke, bisa dijelaskan Dalam PBL seperti tersebut, apa? ya, Bu. Dalam kegiatan intinya, dalam kegiatan inti dalam modul tersebut, peserta didik yaitu dibagi beberapa kelompok. Kemudian dalam kelompok kecil itu peserta didik diberikan sebuah apa, Bu? Puzzle. Kemudian dalam puzzle itu peserta didik dapat menyusun puzzle itu dalam kelompoknya. Kemudian apabila ia selesai dalam menyusun puzzle tersebut, maka ditemukanlah sebuah instruksi atau pertanyaan, dan dalam pertanyaan itu mesti dipecahkan masalahnya dengan kelompoknya masing-masing. Contoh dalam pertanyaan tersebut atau dalam puzzle yang ia susun itu, maka ditemukanlah permasalahan berbagai macam pertanyaan. Misalkan dalam pertanyaan tersebut dia diinstruksikan untuk menjawab pertanyaan tentang apa itu apa makna dari maaf dan memaafkan. Maka peserta didik dapat dalam kelompoknya itu menjawab pertanyaan itu dengan menjelaskan arti maaf dan memaafkan, gitu, Bu. Oke, bisa dijelaskan apa yang Pak Indra pahami tentang sintak atau langkah-langkah dari problem-based learning itu apa saja gitu? Eh, yang pertama, guru membagi peserta didik itu dalam berbagai kelompok kecil. Kemudian dalam kelompok itu, Bukan, ini sintak atau langkah-langkah secara teorinya, secara teoritiknya apa? Misalnya yang pertama langkah yang dilakukan apa, lalu wujudnya. Nah, kalau yang Pak Indra jelaskan itu kan contohnya gitu yang dilakukan. Tapi ada sintak secara umum gitu. Ada beberapa sintak atau langkah yang terkait dengan problem based learning tersebut gitu. oh, yang pertama, Nah, mungkin ya, Bu. silakan coba. Ya, coba. Yang mungkin yang masih eh, diingat atau kurang kurang apalah gitu, Bu, ya. Sintak-sintaknya itu adalah yang pertama, eh, guru bagi kelompok. Yang kedua, eh, anak-anak disuruh untuk kemudian guru memberikan masalah kepada peserta didik, dan peserta didik menyampaikan memecahkan masalah tersebut dan disuruh untuk mendiskusikannya dan presentasi ke depan. Kemudian kelompok lain menanggapi. Setelah itu begitu juga dengan setelah disampaikan oleh peserta didik, kelompok lain menanggapi, kemudian disimpulkan. Gitu ya, Bu, ya. Oke. Itu mungkin salah satu teknik yang apa ya, yang dilakukan mungkin bisa dalam bentuk itu, atau sebetulnya bisa yang lain lagi. Yang Ibu maksud sebetulnya sintak secara teori atau secara umumnya itu tahap pertama itu ada namanya problem orientation atau bagaimana apa namanya merumuskan atau orientasi terhadap masalah yang akan dipelajari atau yang akan dibahas gitu. Jadi orientasinya. Nah, biasanya di dalam orientasi ini apa namanya guru memantau gitu ya atau menghadirkan suatu problem yang nyata. Nah, seperti tadi kan misalnya lewat melihat video.
atau Oh apa iya. itu kan caranya, tapi itu namanya langkahnya adalah orientasi terhadap masalah. Nah, kemudian setelah siswanya diberi atau diinformasikan masalah apa yang akan dibahas gitu ya, yang akan didalami, baru setelah itu langkah yang keduanya adalah mengorganisasikan belajar atau organizing for learning gitu. Nah, tahap ketiganya nanti ada investigasi mandiri dan pengumpulan informasi. Nah, pengumpulan informasi ya misalnya di lewat ada kelompok-kelompok diskusi tadi kan. Oh iya Bu. Itu bisa saling apa namanya siswa mencari data atau fakta seputar topik atau permasalahan yang sudah ditetapkan tadi. Nah, tahap berikutnya ada lagi pengembangan dan penyusunan solusi. Jadi dia harus menghadirkan solusi juga, tidak ngambang begitu saja gitu kan. Baru ada tahap berikutnya adalah presentasi dan komunikasi hasil. Nah, itulah dia nanti ada kelompok-kelompok yang presentasi gitu kan. Oh iya. Kemudian ada lagi tahap refleksi dan evaluasi gitu. Nah, tahap-tahap itu sebetulnya harusnya ditandai lah. Oh, ini yang orientasi terhadap masalah. Itu yang Ibu instruksikan juga sewaktu kita diskusi-diskusi sebelumnya. Tapi memang banyak Ibu lihat apa namanya ya, penjelasannya bisa dipahamkan gitu ya bahwa Kan semua pengelompokannya sintaknya mungkin itu Bu ya. tercover gitu. Tapi labelnya itu nggak Ya. dibuat gitu. Tapi kalau di PJBL nampak oleh Ibu itu oh, pada umumnya paham nampaknya ada dibuatnya. Misalnya kan penentuan proyeknya sampai nanti ke tahap-tahap yang terakhirnya gitu. Oh gitu ya Bu. Jadi di situ nampaknya memang di tugas yang ada di situ yang kurang dijelaskan gitu ya. Ya Bu. Kalau dipaham-pahamkan dari apa dari kegiatan intinya sebetulnya bisa ada gitu. Tapi Ya label-label label yang dan menunjukkan pengelompokan, masalahnya enggak ada. ya pengelompokan kegiatannya itu Bu ya. Nah, ya itu yang tidak ditandai, yang Ya tidak Bu. disebutkan gitu ya. Oke. Nah, kemudian apa yang dipahami tentang pendekatan TPACK atau Technological, Pedagogical, dan Content Knowledge. Lalu bagaimana pengaplikasiannya di modul atau perangkat pembelajaran yang sudah dibuat. Ya Bu. Bisa ditandai gitu. Oh, ini teknologikal pedagogiknya ini, content knowledge-nya gitu, yang mana gitu. Bisa. Silakan Insya dijelaskan. Allah Bu. Eh berkenaan dengan Ya. kemarin sudah dibuat pula tentang modul yang berkenaan dengan penerapan model pembelajaran TIPEK itu Bu ya. Kemudian apa yang hal mendasar yang dapat kita pahami bahwasanya model pembelajaran itu adalah model TIPEK, yaitu dilihat dari eh, kegiatan pembelajaran yang berbasis kepada teknologi Bu. Nah, lalu dalam kegiatan inti itu bisa seorang guru melakukannya dengan melibatkan peserta didik dalam pembelajaran itu menggunakan teknologi. Contoh, seorang guru memberikan tugas peserta didik melalui Google Form misalkan. Kemudian dibagikan kepada peserta didik melalui grup WA bisa jadi. Kemudian apakah juga Chromebook bisa jadi Bu seperti itu. Kemudian peserta didik mengerjakannya baik itu melalui Chromebook ataupun melalui HP-nya masing-masing. Maka di sana dapatlah ditentukan bahwasanya model pembelajaran itu merupakan pembelajaran yang berbasis teknologi atau TIPEK, Bu. Eh, Ya, baik. Berikutnya, em, di di modul ajar gitu ya, kan ada beberapa komponen di situ. Ada tujuan, ada materi, metode, media, dan juga KPD dan instrumennya kan begitu ya. Ya, Bu. Nah, coba dijelaskan bagaimana cara menetapkan masing-masing komponen itu agar dia betul-betul relevan gitu ya dan bisa saling menunjang atau mendukung satu sama lainnya dan kasih contoh. Baik, Bu. Berarti di dalam penyusunan modul ajar ya, Bu ya. Mm-mm. Dalam penyusunan modul ajar itu yang pertama komponen-komponen yang perlu kita ketahui yaitu apa saja komponen-komponen yang ada pada modul ajar tersebut.
Seperti yang pertama kita perlu membuat identitas. Kemudian di sana tuh ada nama seorang guru, eh, kemudian alokasi waktu, juga identitas nama sekolah atau instansi, kemudian tema pembelajaran ataupun judul materi yang akan kita ajarkan. Kemudian pada selanjutnya ada komponen namanya kegiatan kompetensi awal. Contoh seperti pengetahuan awal anak yang harus kita ketahui dulu. Kemudian termasuk kepada eh, tujuan pembelajaran. Maka dari materi yang sudah kita tetapkan pada identitas itu, maka kita rumuskan tujuan pembelajaran itu apa tujuan yang mesti dicapai oleh seorang anak ketika pembelajaran itu sudah berlangsung. Setelah tujuan pembelajaran kita rumuskan, juga seterusnya kita juga harus menentukan metode apa yang tepat yang kita gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh eh, seperti tujuan pembelajaran yang sudah dibuat pada modul yang saya lampirkan, bahwasanya peserta didik dapat memahami makna dari maaf dan memaafkan. Maka saya di sana melakukan metode pembelajaran, model pembelajaran problem based learning, kemudian dengan cara menayangkan video pembelajaran. Kemudian peserta didik dapat memberikan komentar tentang video yang sudah diberikan. Kemudian peserta didik dalam kelompoknya bisa memecahkan suatu masalah yang diberikan oleh seorang guru dari dari dalam video tersebut juga terdapat pengertian dari makna memaafkan dan meminta maaf atau ungkapan penyesalan. Setelah kita melakukan metode pembelajaran, menentukan metode pembelajaran itu, tentu kita juga ada namanya materi ajar yang harus kita sampaikan kepada seorang peserta didik. Setelah itu eh, misalkan dalam model pembelajaran itu kita menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Kemudian metode yang kita lakukan bisa jadi kita ambil metode ceramah, kemudian diskusi, kemudian bisa jadi metode picture and picture dan video comment ataupun picture comment begitu, Bu. Setelah kita lakukan, tentukan model, metode, kemudian kita aplikasikan dalam kegiatan inti. Setelah kita lakukan dalam kegiatan inti itu, maka di akhirnya nanti kegiatan penutup kita minta peserta didik menyimpulkan dan setelah menyimpulkan dan juga guru juga ikut menyimpulkan dari materi tersebut dan setelah selesai maka kita lakukanlah evaluasi sumatif terhadap untuk melihat kemampuan peserta didik dalam materi yang sudah kita ajarkan tersebut, Bu. Oke. Nah, berbicara tentang bagaimana mengukur kemampuan peserta didik gitu ya. Di prinsip-prinsip pembelajaran di kurikulum Merdeka itu kan memang mengarahkan peserta didiknya itu memiliki kemampuan berpikir kritis gitu ya, critical thinking, creative thinking dan reflective thinking Reflektif. juga dan decision making juga gitu ya. Nah, bisa dicontohkan instrumen seperti apa yang kira-kira bisa apa ya, bisa mengarahkan peserta didiknya ke tujuan-tujuan yang kita sebutkan tadi, gitu. Bentuk instrumen asesmennya seperti apa, gitu. Baik. Berkenaan asesmen yang akan kita berikan kepada peserta didik untuk melihat dan mengukur kemampuan peserta didik dalam tentang materi yang kita ajarkan, yaitu bisa ada dua asesmen yang perlu kita ketahui ya Bu ya. Asesmen seperti asesmen formatif dan sumatif. Kalau asesmen formatif itu kita dilakukan oleh seorang guru di dalam proses pembelajaran sedang berlangsung seperti melakukan tanya jawab dengan peserta didik. Kemudian ada namanya asesmen dengan melakukan asesmen sumatif, Bu. Asesmen sumatif itu dilakukan ketika semua ataupun tujuan asesmen yang dilakukan untuk melihat dan mengukur apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran itu atau belum seperti itu, Bu. Maka instrumennya bisa jadi kita lakukan dengan pemberian tanya jawab dengan lisan, kemudian juga diberikan soal-soal hot
kepada peserta didik, dan setelah itu baru dilihat ketercapaian peserta didik dalam menjawab soal hot yang kita berikan. Tapi dengan syarat ketika kita memberikan soal hot tersebut, memang peserta didik sudah dilatih juga dengan soal hot begitu. Oke. Ya, dia bukan hanya mengukur yang lot aja ya. Kadang kan cenderung guru-guru hanya mengukur sebatas hal-hal yang sifatnya Ya, pengumpulan informasi aja gitu ya. Tidak ada analisa atau nalar atau bagaimana anak bisa menyimpulkan atau menangkap meaning atau makna dari suatu peristiwa dan sebagainya. ya Nah, Bu. artinya instrumen yang dikembangkan itu betul-betul bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya, di samping juga berpikir kreatif dan juga tentu bagaimana mengambil suatu sikap gitu ya menghadapi situasi dan kondisi tertentu. Tentu itu nggak soal-soal biasa aja Iya gitu Bu. ya. Iya Bu. Nah, nah, jadi itu. Oke. Nah, kemudian ini berbicara kita tentang pendalaman dan penguasaan terkait materi ya, materi ajar gitu. Nah, mungkin di Pak Hendra masih ingat itu ya, sewaktu membaca modulnya em, di pengembangan perangkat pembelajaran kan ada istilah advanced material gitu ya. Iya Nah, Bu. advance material itu kan harus duduk itu apa gitu ya materinya, kenapa materi itu yang dipelajari, bagaimana mempelajari materi itu dan untuk apa materi itu dipelajari. Itu kan harusnya bisa apa namanya istilahnya disentuh semua aspek itu, bisa dijelaskan dan bisa ditegaskan juga kepada peserta didiknya. Nah, coba dijelaskan sekaitan dengan perangkat yang dikembangkan gitu ya. Apa materi yang diajarkan, berbicara tentang materi tentu kita harus kaitkanlah dengan bentuk-bentuk pengetahuan itu ya. Ada yang faktual, ada yang konseptual, prosedural, ada yang metakognisi. Nah, nanti coba jelaskan di yang faktualnya mana terkait dengan materi yang diusahakan, yang dikembangkan itu ya, yang dibuat di perangkatnya itu. Nah, kemudian konseptualnya mana kalau memang ada proseduralnya barangkali dan juga metakognisinya. Coba dijelaskan ke materi PAI yang Pak Hendra kembangkan gitu. Eh, Baik Bu. Berkenaan dengan materi PAI yang saya angkatkan di modul pembelajaran, yaitu tentang hidup damai dengan saling bermaafan. Kita perlu mengetahui dengan advance material itu berarti materi yang lebih dalam ya Bu ya, atau lanjutan. Apa materinya? Yaitu materinya adalah hidup damai dengan saling bermaafan. Mengapa materi itu kita pelajari? Yaitu dengan karena dilihat dari segi pengertian bahwasanya maaf dan memaafkan itu adalah suatu sifat terpuji yang mesti ada pada seorang anak. Karena di dalam keseharian anak-anak kita, baik itu di sekolah ataupun di rumah, bisa bisa saja terjadi sebuah gesekan ataupun kesalahpahaman antara mereka. Lalu, mengapa kita harus mempelajari itu dan kita ajarkan kepada anak? Sebab ketika kita mengajarkan itu kepada anak, maka kita secara tidak langsung memberikan solusi kepada anak. Bagaimana kalau seandainya peristiwa itu terjadi kepadanya, ataupun orang lain melakukan kesalahan kepadanya, ataupun dia melakukan kesalahan kepada orang lain, maka dengan kita mempelajari hidup damai dengan saling bermaafan itu, anak-anak akan tahu cara menyelesaikan masalah tersebut. Maka dia akan rendah hati dan berusaha untuk saling memaafkan. Kemudian, bagaimana kita mengajarkan kepada anak, yaitunya dengan cara memberikan contoh seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitunya dengan suri tauladan. Baik itu dari video-video yang kita tayangkan ataupun dengan mencontohkan kita sendiri yang mencontohkan kepada peserta didik, ataupun dengan cara melakukan suatu dialog pendek, Bu. Bermain peran dengan seorang peserta didik atau peserta didik dengan peserta didik ketika dia melakukan kesalahan, maka
di sana bagaimana kita melihat bagaimana cara dia untuk menyelesaikan masalah tersebut, apakah dia mau memaafkan atau tidak. Maka nanti ketika itu mereka lakukan, lalu kita kaitkan dengan realita yang ada, dan kita motivasi peserta didik untuk bisa melakukan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Sebab secara faktanya apalagi kita lihat di SD, yaitu seorang anak bisa jadi terjadi namanya sikap ataupun bullying kepada kawan yang lain. Kemudian dalam bullying tersebut, apakah bullying dari segi fisik ataupun kata-kata, maka di sana nanti akan eh, eh, bisa kita mengaitkan pembelajaran hidup damai dengan saling bermaafan itu dengan cara memberikan solusi kepada peserta didik dan memberikan pemahaman kepada peserta didik bagaimana seharusnya seorang muslim itu dalam bergaul ketika terjadi masalah, maka inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu saling bermaafan seperti itu, Bu. Gitu mungkin, Bu. Hmm. Ya, baik. Eh, jadi bisa nggak dikasih contoh yang terkait metakognisi wujudnya seperti apa tuh? Pengetahuan metakognisi yang harus dimiliki peserta didik terkait maaf apa sikap memaafkan tadi ya, minta maaf dan memaafkan itu seperti apa tuh metakognisinya pada siswa, pengetahuan metakognisi. Izin, Bu. Berarti pemahaman anak tentang materi ini ya, Bu ya. Ya, yang kan dia ada yang faktual. Kalau fakta kan banyak kejadian, misalnya ada hal-hal yang mungkin dia dibully dan sebagainya, membuat dia merasa tersinggung dan Ya. sebagainya. Itu kan faktanya. Heeh. Kalau secara konsepnya apa itu pengertian maaf, apa Mm, dalil tentang memaafkan, dalil tentang minta maaf. Itu kan konsep tuh. Kalau mm. prosedural mungkin bagaimana cara kita minta maaf atau memaafkan itu atau bagaimana. Nah, sekarang yang metakognisinya itu wujudnya seperti apa itu contohnya? Yang Eh, metakognisi. Artinya capaian siswanya itu sebentuk apa gitu. Terkait dengan apa gitu. Baik Bu, secara metakognisinya setelah belajar ini, setelah diajarkan kepada peserta didik tentang hidup damai dengan saling bermaafan itu, maka peserta didik nanti ketika dia melakukan kesalahan di dalam kesehariannya, maka peserta didik bisa melakukan ataupun mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari tentang bagaimana cara memaafkan orang yang minta maaf kepadanya, atau bagaimana dia cara untuk meminta maaf kepada temannya setelah kita ajarkan nanti bahwasanya maaf itu adalah mengakui kesalahan, meminta maaf itu adalah mengakui atau mengungkapkan penyesalan atas kesalahan kita kepada orang lain. Kemudian kalau memaafkan itu adalah bagaimana cara kita menerima kesalahan orang lain terhadap kita dan kita menghilangkan rasa dendam dalam hati kita kepada orang yang minta maaf kepada kita. Itu secara konseptualnya, Bu. Nah, jadi itu kita Oke. berikan pemahaman kepada anak, maka nanti anak-anak dengan pengetahuan seperti itu, dia bisa mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Oke. Jadi intinya soft skill si anak berkembang ya. Dia Ah, ya, tahu Bu. dia salahnya di mana, dia kurangnya di mana, ke depannya dia harus seperti apa. Jadi tidak cukup dia tahu ilmunya, tapi dia tidak terfikir untuk mengamalkan Mengamalkannya. atau menerapkannya gitu Ya, ya. Bu. Ya, Bu. Oke. Em, nah ini jangan apa namanya P5 gitu ya dan P2R-nya dan juga mungkin sekaligus lah terkait dengan PPK gitu ya. Coba dijelaskan saja prinsip-prinsip dalam menyikapi pengembangan modul Project P5 dan kemudian bagaimana Pak Hendra dalam menyusun proposal PPK-nya berawal dari permasalahan apa dan bagaimana. Mungkin dijelaskan aja secara ringkas. Baik, Bu. Eh, yang pertama berkenaan dengan P5. Di dalam modul P5 itu eh, kita di dalam suatu sekolah itu mengangkatkan suatu tema tentang P5 kita, apakah itu tentang gaya hidup berkelanjutan ataupun yang lain sebagainya, Bu. Kemudian
setelah itu kita buatkan satu modul untuk satu sekolah. Kemudian dalam pembuatan modul itu, dalam pelaksanaan modul itu, maka sebelum modul itu dibuat, maka perlu ada di sana diskusi yang namanya ada guru kelas, kemudian guru mapel, baik itu guru olahraga ataupun guru agama. Nah, di dalam penciptaan modul itu komponen inilah atau seperti guru kelas dan guru mapel ini bekerja sama untuk melahirkan satu modul itu. Nah, kemudian dalam satu modul itu untuk satu sekolah itu, di dalam aktivitasnya nanti, maka setiap masing-masing guru yang akan melakukan aktivitas itu, maka dia juga membuat modul untuk pertemuan dan mengajarkan dalam aktivitas tersebut, Bu. Yang terutama sekali tentu kita sudah menentukan temanya dari P5 yang akan kita buat. Nah, di dalam pelaksanaan P5 tersebut kita juga melihat dimensi-dimensi yang ada pada P5 itu. Ada 6 dimensi yang ada pada P5 itu. Yang pertama namanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kita lihat di sana dimensinya mandiri, kemudian bergotong royong, kemudian bernalar kritis, kemudian kreatif, dan juga nanti ada yang terakhir adalah eh, berkebinekaan global. Jadi dalam P5 itu itulah kita lihat dari eh, aspek-aspek atau dimensi-dimensi yang harus kita perhatikan dalam mewujudkan P5 tersebut. Kemudian di dalam perumusan PTK, PTK itu kan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh seorang guru untuk menilai dirinya sendiri dalam pembelajarannya. Apakah pembelajaran yang ia lakukan itu dengan metode tertentu bagus atau sudah layak atau kurang gitu. Jadi dibuatlah satu penelitian tindakan kelas untuk mengukur diri seorang guru atau dirinya sendiri dengan berbagai macam metode atau siklus yang dilakukan. Kemudian kalau berkenaan dengan metode ataupun permasalahan yang saya angkatkan, yaitu bagaimana metode demonstrasi untuk diterapkan dalam meningkatkan potensi ataupun eh, pengetahuan siswa dengan metode demonstrasi dalam pembelajaran PAI, Bu. Oke. Sebetulnya PTK itu bukan menilai menilai guru sebetulnya ya, Oh iya, Bu. tapi mencari solusi terhadap problem yang dihadapi oleh guru pada pembelajaran yang diampu selama ini gitu ya. Iya, Nah, Bu. tadi kata Pak Hendra memilih demonstrasi, ya kan? Iya, Bu. Metode demonstrasi apa belum pernah diterapkan selama ini atau gimana? Sudah. Sudah kan? Iya, Bu. Nah, kalau idealnya sebetulnya kita cari sesuatu yang baru yang mungkin selama ini belum pernah kita terapkan ataupun kalau sudah pernah mungkin dalam apa cara yang berbeda atau strateginya yang berbeda kita mau tambah misalnya menerapkan apa namanya metode demonstrasi berbantu apa misalnya kan mungkin berbantu apa di ada embel-embelnya yang lain lah, ibaratnya gitu yang berbeda dari sebelumnya, sehingga kita harapkan dengan melakukan hal tersebut ada suatu Hal yang peningkatan, baru. peningkatan yang kita harapkan itu apakah kiasi belajar, apakah itu nanti ke kemampuan peserta didik mungkin dari segi kemampuan apa kreativitas belajarnya kah atau kemampuan atau apa gitu. Sebetulnya Eh, ke sana gitu ya. ya, Jadi Bu. Siap. mungkin bisa coba di apa dipahami lagi, ditelusuri lagi di latar belakang itu sebetulnya apa betul yang menjadi problem pada pembelajaran PAI yang pernah diasuh selama ini, lalu solusi apa yang kira-kira belum pernah diterapkan dan kita ingin terapkan itu dengan harapan persoalan atau permasalahan pada pembelajaran yang dihadapi itu bisa diatasi. Mungkin permasalahan pada minat belajar siswanya mungkin atau pada kemampuan peserta didik dalam hal tertentu. Bisa juga seperti pernah Ibu contohkan sewaktu kita apa diskusi ya, apakah itu mungkin terhadap kemampuan baca Al-Quran atau apa ya tergantung problem pada pembelajarannya apa gitu. Ya, Bu. Nah, jadi kalau Pak Hendra itu kayak hasil belajar atau gimana di Peningkatan PTK-nya? hasil belajar siswa melalui metode demonstrasi, Bu.
Oh gitu, oke sih belajar ya. Ah, Nah, tentu kita harus tahu apa problem atau masalah di hasil belajar selama ini mungkin yang tidak mencapai. Kalau sekarang kan istilahnya apa? KKTP, apa? KKTP, KTP apa? KTP Bu. KKTP ya. Nah, Ah, KKTP kan. Kenapa misalnya itu tidak tidak tercapai? Oh, bisa jadi itu problemnya siswanya balas membaca, tidak mengulang pelajaran di rumah atau apa. Ah, untuk meningkatkan itu mungkin kita terapkan apa namanya mode pembelajarannya mungkin mode pembelajaran discovery kah atau mode pembelajaran project based learning hmm, dengan berbantu metode resitasi, misalnya penugasan gitu kan. Sehingga anak itu dengan penugasan yang tidak memberatkan juga tentunya ya, yang terarah gitu, sehingga nanti bisa meningkat hasil belajarnya seperti itu. Nah, itu mungkin. ya Bu. Oke, mungkin cukup sedemikian. Dan boleh kita akhiri ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam silakan warahmatullahi Pak wabarakatuh. Eka. Terima kasih Bu. Ya, Untuk oke apa? nanti kita persilakan yang Untuk lain. Ya, baca baca Quran dan nulisnya enggak ada Bu ya? oh nggak ada nampaknya penilaiannya di sini ya. Udah diyakinkan lah kan kita udah dengar juga waktu Iya, iya Bu. apa namanya udah bisa lah dapat Insyaallah. gambaran. Insyaallah Bu, ya Bu. Sewaktu peer teachingnya Peer kan udah teaching kemarin ya. terlihat. Oke Bu. Ya Ya, udah terlihat makasih lah. ya Bu. Ya oke. Ya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berarti di stop recordingnya ya Bu ya. Ya, diedit aja nanti Pak Endra. Iya Bu. Berarti kalau setelah Pak Ghazali. berarti setelah di stop ini langsung apa dia Bu ya? Langsung tersimpan ya Bu ya? Oh, biasanya iya, nak. Coba nanti Pak Hendra lihat di apanya, di Di, drive atau di di mana drive ya tuh? Bu ya. Coba tanya ke kawan yang biasa nyimpan. Ah, ah. Berarti ini kayaknya 1 menit lagi berakhir nih Bu ya. Berarti mati sendiri dia nih Bu. Zoom Ibu nih. Iya nanti mungkin bisa diperpanjang gitu. Nanti Ah, ah. Ibu perpanjang. Atau kalau enggak bisa di diklik lagi nanti linknya itu dia mulai lagi tuh. Biasanya kayak gitu. Oke Bu. Berarti ditinggal di stop aja nih Bu ya. Ya.